hasil pelatihannya yang rencananya 9 bulan, ini sudah berapa bulan? Masih 2 bulan ternyata. Mau 3 bulan. 3 semester. Ya. Semoga dari hasil pelatihan selama 2 bulan sudah ada hasil yang bisa di-share ilmunya ke teman-teman. Terutama di sini adalah tujuannya guru penggerak, ya namanya guru penggerak berarti harus bisa iya. Ada puncak. Maknanya bergerak apa? Ya jangan hanya sekedar bergerak, tapi membuahkan hasil. Ada hasil apa pergerakan itu? Itu mana sih? Jangan hanya bergerak ke kiri ke kanan. Atas gambar bukan aja itu. Iya Bapak Ibu. Jadi mohon nanti informasi atau sharing ilmu yang diberikan oleh pemateri kita ini diambil baiknya. Kalau memang ada yang kurang berkenan ya disampaikan aja. Termasuk kalau ada yang punya masalah dengan siswanya ya sampaikan, mungkin nanti 2 pemateri itu bisa memberikan solusi. Bukan solusi yang makin memperburuk, tapi harapannya jelas solusi yang memperbaik keadaan. Untuk pemateri pertama ini akan diisi oleh Ibu Dwi Ari Mujianti. Berdiri. SPJ-nya nggak ada ya? SPDM kan ya Bu? Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh materi yang kedua Bapak Muhammad Nasihin Eskom. SS. Di sini materinya secara umum, tentang penanaman nilai-nilai budaya positif. Nah, lebih detailnya nanti materinya ada di kedua pemateri. Mau apa yang disampaikan, mereka sudah sepakat berbagi tugas materi yang disampaikan sehingga tidak sama ya. Siap Ibu menerima, Bapak Ibu? Siap. Ya. Kalau siap menerima jangan minta segera cepat selesai ya. Perhatiannya Bapak Ibu, pemateri sudah ready untuk menyampaikan materi yang mau disampaikan tentang budaya positif. Kok positif ya? Ya tak positif. Iya, positif. Positif apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya mohon maaf pas siang hari terakhir, dan tetapi insyaallah saya ada sisi hal yang sangat menarik di materi ini. Bagaimana kita mengelola kelas kita, anak-anak itu disiplin, kemudian kita dan tidak harus ditakut-takuti. Itu yang penting. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian mengingat kembali masa-masa dulu waktu menjadi siswa. Saya yakin ada waktu itu kita menyenangkan sekali waktu menjadi anak-anak. Betul Pak. Enggak. Saya sepakat. Kemudian yang kedua, barangkali ada hal yang tidak mungkin terlupakan, entah sesuatu yang bisa positif bisa negatif terkait dengan guru kita ini. Ya. Ini tadi yang dan pengalaman itu ketika kita menjadi anak-anak, itu sekarang yang kita hadapi adalah anak-anak. Kita ingin misalnya sesuatu yang negatif terjadi pada diri kita tidak ingin anak-anak kita sekarang itu mengalami. Dan sesuatu yang positif pasti kita ingin menyampaikan lagi kepada anak-anak kita. Itu keyakinan kita pasti seperti itu. Kenapa tadi Ki Hajar Dewantara menjadi apa? Filosofi di dalam pendidikan kita ini. Yang hal yang menarik di filosofi Ki Hajar Dewantara ini tadi sudah, anak-anak itu ibarat benih. Benih itu butuh
butuh apa ya? Kalau kita petani butuh disiram, butuh dipupuk, penyakitnya butuh dihilangin. Itulah peran guru itu. Begitu pula pendidik itu sebagai pamong, kayak nuntun. Saya yakin ketika Bapak Ibu menuntun anak kita sendiri, itu pasti beda dengan menuntun siswa. Kita mendidiknya sama kayak kita menuntun anak kita begitu. Mereka butuh tuntunan. Bisa jadi salah mereka jatuh ke tempat yang salah, tetapi kewajiban kita menuntunnya. Ini kenapa itu menjadi filosofi Dewantara. Nah, sekarang coba saya ingin mengajak teman-teman, inginnya seperti apa sih murid-murid kita di masa depan itu? Itu tergantung dari didikan kita. Maunya seperti apa? Apakah mereka menjadi penakut? Apakah mereka menjadi bosan terhadap hidup misalnya? Nah, naudzubillah ya. Itu bagaimana kita mendidiknya. Begitu pula sekolah kita mau menghasilkan apa, terus mau seperti apa, ini tergantung kita masing-masing punya impian terhadap itu semuanya. Nah, kita juga punya harapan kepada siswa kita, juga punya harapan terhadap kita ini mau seperti apa sih di depan siswa itu. Apakah inspiratif, menjadi sesuatu yang menakutkan, atau seperti apa? Kita punya harapan atau ekspektasi. Nah, saya kaget ketika saya coba menerapkan ini. Saya coba pakai Mentimeter. Ketika saya tanya, apakah bagaimana saya menyampaikan, cocok apa tidak begitu? Mereka mengetikkan di komputer, jadi mereka bebas, siapapun yang mengatakan itu kita tidak tahu. Dan pada saat itu mereka baru mengungkapkan, baru saya, perasaan saya sudah merasa sebaik yang bisa saya lakukan. Tetapi ternyata beda dengan apa yang dirasakan oleh anak-anak itu. Begitu pula saya coba di pembelajaran, sudah ada videonya, diterangkan, dipraktekkan. Ternyata tidak cukup itu di depan anak-anak. Mungkin nanti di diferensiasi belajar itu nanti butuh. Sebagus apapun video, kalau cara belajar mereka bukan audiovisual ya, tidak akan ditonton video itu. Gitu ya. Nah, terkait dengan cita-cita kita, harapan kita, ya, bagaimana murid dan bagaimana kita, ini yang kemudian ada sebuah teori bagaimana merealisir ekspektasi itu, harapan itu. Ya. Pertama dengan cara bagja ini. Bagja ini singkatan BA. Ya. B pertama buat pertanyaan. Sebenarnya istilahnya define, ya, menemukan. Kenapa sih anak-anak itu ketika saya ajari kok kami misalnya. Nah, coba definisikan seluruh pertanyaan-pertanyaan itu. Kenapa begini? Begitu. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran. Ambil pelajaran bisa dari mana saja, dari guru yang lain atau bahkan dari siswa. Saya tanyakan, ini pelajaran ini maunya seperti apa anak-anak begitu. Ternyata beda-beda maunya itu. Macam-macam. Mau nggak boleh? Oh, ini saja. Saya sempat di pelajaran saya membuat film. Ternyata tidak semuanya suka dan passion di situ. Ada anak-anak loh. Bagaimana kalau yang penting bagi saya menerapkan ilmunya begitu.
Bagaimana kalau kamu suka apa? Oh, saya suka jalan-jalan, Pak. Kalau begitu buat video tentang jalan-jalan. Sesuai. Jadi itu untuk menarik minat siswanya. Itu akan diam semuanya karena sesuai. Dan mereka akan berusaha gambar macam-macam sudah karena sesuai kan cara belajar mereka itu. Pak Rasin, kalau buat video sukanya jalan-jalan, suruh jalan-jalan. Terus kalau guru matematika, anak sukanya apa? Jalan-jalan gitu. Nanti di diferensiasi lagi kita coba bagaimana kita bisa ini baru modul 1 dipecah dengan modul ya. Terus lagi Nanti in-house lagi, insya Allah ya. Ada diferensiasi dengan media sosial. Kemudian tadi B, A, G, gali mimpi. Inginnya seperti apa? Begitu. Jadi anak-anak ini pelajaran, kalian ingin apa sih? Seperti apa mimpi kalian itu? Nah, ketika mereka mengungkap satu persatu, oh saya ingin menghitung cepat misalnya, atau oh saya ingin fluent in English misalnya, itu mereka akan mengungkapkan mimpi mereka. Digali seperti apa, kemudian kita selanjutnya apa? Baru kemudian kita bisa rencanakan, oh mimpinya seperti ini, kita coba begini saja, kita rencanakan, buat langkah-langkah. Tadi sudah belajar dari orang macam-macam, bahkan minta masukan dari siswa, kemudian mimpi mereka sudah disampaikan, kemudian kita buat rencana. tidur saja di rumah. Habis sudah direncanakan, baru eksekusi. Rencana tanpa eksekusi tidak bisa. Eksekusi tanpa rencana. Ngelantur. Tadi ini Sudah itu tadi Pak. ini tadi sudah ya, tentang pentingnya murid merdeka itu ya. Jadi murid merdeka menggali potensinya, jadi tidak sembarangan gali potensi mereka, motivasikan mereka, kemudian kita mereka bangun untuk mengejar mimpi mereka. Nah, bagaimana kita ini bisa mencapai tujuannya? Yang perlu diperhatikan adalah kemitraan. Jadi kita dengan siswa itu mitra. Ayolah kita, saya bantu. Misalnya ini mitra. Ya. Kemudian berdasarkan pengalaman nyata, kemudian kebersamaan, kemudian partisipasi, manfaat dan lokal sesuai dengan daerahnya. Jadi kita terlalu mulu-mulu kalau misalnya mengacu pada Surabaya misalnya. Sudah kita melihat situasi yang ada di sekitar kita. Ini tadi sudah pengalaman sebagai murid. Nah, terkait dengan tadi ketika kita mengingat kembali ketika kita menjadi murid dulu, mungkin pernah dihukum, dipukul dan segala macam, maka sekarang bagaimana kita menerapkan kepada siswa kita. Kalau dulu kita dipukul, sekarang masa mau dipukul lagi, bisa dipenjara. Jangan takut penjara. Nah, apakah kata-kata ini pernah sahabat-sahabat sekalian menyampaikan di kelas? Kamu ini misalnya, dasar kamu misalnya. Ini perlu kita apa ya? Antum. Jadi sekarang cobalah itu mulai dari ini hal yang sepele kita ganti. Nah, saya merasa kamu kok begini ya. Jadi anak-anak kalau dilarang itu biasanya dilarang. Jangan lari. Mungkin akan lebih baik Anda jalan, mungkin begitu ya. Dengan kata-kata jangan. Ayo sebaiknya Jadi begini,
Bapak merasa terganggu dengan kamu seperti itu? Misalnya tidak bayar, oke ya Pak. Saya merasa terganggu kamu tidak bayar. Mungkin beda. Gak bisa budgeting. Coba kita lihat videonya sekarang. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dengan Nanti ada sebuah video, coba bandingkan bagaimana rasanya. dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan juga mau pakai supaya dapat pujian Bu Guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B. Selamat menyaksikan. Kalau tadi video pertama, ini video kedua. Belajar kita pagi ini kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu. Banyak sampah yang berserapan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan buang sampah di jalan, buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Beda. Kita mau menyuruh langsung dengan cara tadi ya. Anak-anak dengan sadar mereka akan membersihkan itu. Ini yang kita proses menuntutnya itu seperti itu. Nah, kenapa pakai merdeka dan segala macam? Yang mau kita bentuk ini profil pelajar Pancasila. Ya. Mereka harus mandiri, bisa berkolaborasi, ya, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif dan segala macam. Makanya pakai kurikulum merdeka ini, bernalar kritis. Jadi kita membutuhkan pendidikan karakter itu, bagaimana membentuk karakter kita, siswa kita itu. Dan karakter ini harus kita sepakati satu sekolah maunya seperti apa dan bagaimana mempolakannya. Sehingga nanti paling tidak di profil Pancasila itulah paling tidak yang menjadi ini kita, karakter yang akan kita bangun. Jadi tidak bisa kita sendirian kemudian ternyata turmen beda, misalnya begini. Jadi semuanya harus terlibat ya. Di staf TU juga demikian. Kemudian apa yang dimaksud budaya positif? Tadi kok ada positif nanti? Ada budaya. Jadi nilai-nilai atau keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah yang akan kita kembangkan. Coba perhatikan bagaimana sosok guru ini ya. Kita
Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Siap. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama diri sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Gak gampang buat karakter Ibu senang lihatnya. makanya satu aja. Ya. Jadi betul ya maksudnya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh dan ikut olahraga bulan ini. Ya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sih, Pak. Tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat mempunyai tugas. Kenapa kamu terlambat? Ini coba perhatikan. Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Ini kayak mana sih? Puas dari 9. Pak, ada contoh yang nilainya keluar duluan. Jadi tadi kita melihat guru itu posisinya macam-macam. Tadi langsung menghukum, ya. Ada sebagai apa? Yang membuat rasa bersalah. Kamu ini gimana kalau gini nih? Misalnya rasa bersalah. Ada sebagai teman, ya udah, ada teman. Sebagai pengawas tadi, nanti kamu saya laporkan. Nah, ya, itu pengawas. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Ini yang terbaik. Ya. Gimana, Pak? Buat jadwal ya, Pak? Ada jadwal salah gitu. Jadi kita di situ namanya guru itu kewajibannya menuntun. Jadi siswa bisa jadi dia salah. Jadi kewajiban kita menuntun itu seperti apa seharusnya. Ini sebagai guru. Tadi posisi kontrol guru, maka kita harus menjadi pamung yang menuntun. Nah, bagaimana tekniknya? Misalnya ada kemudian siswa salah, terlambat atau apa, telat begitu, ya, atau datang siang misalnya begini. Ada namanya segitiga restitusi seperti ini. Pertama, jangan kita langsung marahin dia, tetapi kita ajak. Kamu nak sudah besar ya, misalnya kita stabilkan dulu. Kita stabilkan, kemudian yang kedua
mereka kita menyadari kesalahannya. Kamu merasa salah apa tidak? Misalnya salah tidak kamu datang jam sekian? Oh salah. Kemudian baru nanti kita minta bagaimana selanjutnya. Jadi masalah keyakinan. Oh ada yang bertanya? Boleh ya? Silakan Pak. Saya pernah mencoba dulu di kelasnya Bu Fatim. Ada beberapa anak tidak suka di kelas, tidak suka di kelas. FF di Bu Fatim. Kemudian saya ajak mereka masuk. Ada apa nak? Apa kamu bosan dengan saya begitu? Apa saya salah atau kamu tidak suka dengan saya? Saya tanya apa? Saya tidak mulai dari menyalahkan dia. Saya ingin ada yang keluar dari isi hatinya mereka. Kemudian saya anukan begini, saya tanya, coba kalau seperti ini, kira-kira kamu dapat apa nanti di sekolah? Ya, ini masing-masing guru nanti pasti berbeda dan situasinya berbeda dan karakteristik siswa nanti bisa berbeda. Tetapi ini hanya sebuah teori, bisa mulai dari mana saja. Ya, jadi pakai 3 ini nanti ada kesepakatan yang terakhir. Kamu kalau mengulang bagaimana? Jadi atau harus diganti dengan apa begitu? Jadi inilah yang menuntun tadi. Kenapa Ki Hajar Dewantara tadi? Jadi nanti ada ini masalah ketika kejadian pakai segitiga restitusi. Ya, jadi ada taruhan awal nanti apa nanti kalau kamu mengulang seperti apa nanti. Jadi seperti itu. Saya pernah di depan Pak Heri juga pernah ada siswa siapa namanya dia di kelas itu tak nyaman dengan aduh, wah masuk. Kenapa kok begini? Dan saya suruh masuk ke dalam. Ada Pak Heri. Saya, kamu kok beda begitu ya? Kamu kok tidak nyaman di kelas? Kok langsung tulis?
mungkin saya karena sana asuhan saya dari dulu dari kecil sampai sekarang tinggal sama kakek. Coba akhirnya saya sarankan coba kamu sebelum pelajaran coba ikuti dulu sebentar. Ikuti biasanya di awal-awal itu hal-hal yang menarik, apa tujuannya dan segala macam dulu menyampaikan itu saja dulu. Jadi ini berubah ya. Ini masih juga ada banyak PR. Saya yakin semuanya punya PR terhadap siswanya, punya masalahnya sendiri banyak. Kewajiban kita menuntunnya. Nanti ada namanya keyakinan kelas, ada perjanjian kelas. Bagaimana menerapkan ini? Jadi nanti setiap kelas kita sepakati. Jadi mereka diajak untuk rundingan menyepakati bagaimana kita mengikuti di dalam kelas itu. Kita ajak bagaimana masalah HP gimana? Oh tidak boleh. Nanti ketika mereka salah kita ingatkan dan itu ditandatangani semuanya dipajang di kelas. Kalau bukan lalu Ada video lagi. 12 deh. Ini saya coba buat bersama anak FM. Buat sebuah kejadian ini proses kenapa tadi yang segitiga harus dikasih. Saya cukup aja yang mandi. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan. Jadi bagaimana mereka belajar dari kesalahannya. Kemudian itu adalah tawaran, bukan paksaan. Gimana kalau begini? Bagaimana kalau bisa? Oh tidak bisa Pak. Oh bagaimana kalau begini? Jadi tidak. Sehingga mereka dengan sadar mereka menyadari kesalahannya dan mereka mau berubah secara perlahan. Dan restitusi itu menguatkan mereka. Jadi bukannya melemahkan. Kamu sudah tidak usah di pelajaran saya. Nah itu malah melemahkan. Jadi restitusi itu adalah menguatkan siswa untuk belajar. Nah, apa bedanya disiplin dengan hukuman itu? Apakah kita mendisiplinkan orang atau menghukum orang? Nah, ini bedanya. Jadi kalau disiplin dia mengembangkan perilaku. Sementara kalau menghukum ya seperti itu, sudah tidak ada pilihan, tidak ada apa, tidak ada tawaran, tidak ada, bahkan kadang-kadang hukuman kita kadang tidak masuk akal dengan, bahkan tidak sesuai dengan kesalahannya dia. Atau tidak, buat apa saya begini? Masa penulis sampai buku sebanyak-banyaknya, tidak ada manfaat. Ini coba tabel membedakan antara disiplin dengan hukuman itu. Untuk disiplin, dia memberikan alternatif positif. Sementara untuk hukuman, ya tidak perlu penjelasan, tidak perlu apa, sudah kamu harus begini. Itu menghukum. Banyak perbedaannya. Di sana ada penghargaan, ada terima kasih, ada tuntunan dan segala macam. Itu untuk mendisiplinkan. Cukup banyak ya. Nanti bisa slide, bisa saya share di grup.
Jadi Nggak usah muridnya, gurunya aja. jadi konsekuensi itu Kalau boleh. merespon kesalahan dengan kasih sayang. Kemudian itu masalah hukuman. Jadi disiplin positif itu bersikap baik dan tegas pada saat yang bersamaan. Jadi baik tapi tegas. Kemudian membantu murid merasa dihargai dan memiliki. Mereka dihargai. Kemudian dan penerapan ini tidak bisa hanya kita guru, ini harus satu sekolah, satu visi, ya, satu gerakan, mulai dari guru, staf TU dan juga semuanya, ya, untuk membudayakan budaya positif ini. Ini panduan untuk menyusun kesepakatan kelas tadi. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki,
Beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Itu kesepakatan, namanya bisa kesepakatan kelas, keyakinan kelas, atau perjanjian kelas. Di kelas yang teman-teman dibuat setiap kelas itu seperti ini. Ada permasalahan Pak. Iya. Ketika kita menjadi guru mapel, ketika kita menjadi guru kelas, itu pasal pertama. Kalau setidaknya setiap guru mapel membuat pernyataan kelas atau apa istilahnya, dan itu harus diingat dan menjadi nota, itu juga masalah. Karena minimal setiap hari atau setiap minggu kita akan bertemu dengan anak yang karakternya beda, ibunya juga beda, tentunya kesepakatan juga beda. Saya pernah lakukan saja Pak, yang namanya bentuk meja. Ini akan putar ganti Pak, karena ketika guru A ganti guru, oh dipindah nak, Pak saya banyak anak guru Pak. Ini juga apalagi sarana-prasarananya juga belum mendukung ke arah sana. Makanya yang pada guru penggerak ini yang hanya tersentuh untuk saat ini biaya duit terima kasih ini pada bibit saja masih untuk yang lingkungan baik sekolah apalagi masyarakat ini masih belum tersentuh. Malahan kalau kita lihat persentasenya kalau di sini ini masih 30% yang ada di sekolah, 7%-nya di luar. Tuh, jadi pertanyaan lagi, yang jadi contoh adalah kelas SMP di bawah. Sementara kita ada di kelas atas, itu juga beda dari sisi psikologis juga akan beda. Yang kedua, ketika posisi daring, itu juga punya permasalahan yang tidak sama dengan permasalahan kelas yang ada di tatap muka. Itu juga kan perlu walaupun medianya yang tidak sama, sehingga multi guna lah artinya seperti itu. Kalau contohnya tadi kan hanya yang tatap muka, kemudian kelasnya kelas yang penurut, anak SD yang sekira dikondisikan saja sudah gini saja SD lah. Itu kalau di sini lingkungan yang seperti apa, atau paling tidak mana sih setelah ke bagian pengambil kebijakan apa semuanya sudah diarahkan ke sana, misalnya dari sisi pendataan, sehingga membuat lingkungan menjadi budaya yang positif. Ya. Ini masih sosialisasi. Kemarin ketika mulai Pak Anung masuk ke sini, saya menyampaikan yang ini. Ini bagus ya. Sempat beberapa yang waka-waka dan kaprok sempat juga berdiskusi tentang ini. Jadi makanya Pak Anung, ini harus hati nih, nggak bisa, harus sosialisasi.
Jadi ini kita semacam gerakan bersama, diketahui dulu, baru kemudian kita rumuskan seperti apa nanti. Yang jelas kalau kelas mungkin kewenangan wali kelas mungkin ya. Kalau di lab ya masing-masing lab mungkin di penanggung jawab masing-masing. Dan itu berjalan setiap siswa ini yang di kelas saya mesti ketika masuk sudah langsung HP langsung ditaruh depan sebelum mulai. Anak langsung duduk. Begini. Karena disepakati dari awal. Itu barangkali Iya. Hanya sedikit. Iya. Dengan apa? Ketika belajar saya tertarik juga ya dengan konsep ketika belajar, termasuk juga apa profil pelajar Pancasila. Tadi di MGP sempat dibahas MGP PPKM. Cuman saya masih tanda tanya ini ya. Saya di sini kan megang semua kelas. Jadi ini beratnya ke saya tidak sanggup kalau ini kalau misalkan tadi contohnya SD kan dulu kelas. Ya kelas itu yang ditangani cuma satu kelas. Nah kebetulan kalau saya 12 kelas, berarti kan tiap kelas kita perjanjiannya beda. Inilah yang pertama. Terus yang kedua, inilah dalam satu kelas itu pun kalau kita pilah-pilah anak kayak kita komunikasikan dulu. Siapa yang belum pengen ini. Akhirnya kelas itu ada kelompok. Nah, jadi terus terang waktu untuk PPKN kurang kalau belajar. Ini ada saksinya mungkin siswa ya. Jadi karena kebetulan siswa yang ikut di sini siswanya ngaji, presentasi rebutan, bahkan sampai jamnya kurang. Ya itu. Nah siswa yang tidak berminat banyak, yang sembunyi dan lain-lain, tapi melihat temannya presentasi hanya ingin. Nah, kalau saya awalnya memang saya ingin buat perjanjian, tapi melihat waktu sedikit, akhirnya saya paksakan yang siap ambil dulu. Akhirnya anak yang biasanya ikut merasa tinggi karena apa? Ketinggalan nilai. Dan itu berlaku untuk beberapa kelas. Tapi ada kelas juga yang sampai kelas 12 kesadaran itu tidak ada. Mungkin MM ya, TKN berubah TKN. Iya. Ada MM sampai sahrul ya. Ya, itu dari kelas 10 sulit itu. Mau dibuat perjanjian bagaimana sampai wali kelasnya pun. Saya juga tanya, ya Pak, kumpulkan Pak, ya Pak. Mungkin itu ya. Jadi proses bagus. Tapi kalau terserah di PPKN saya butuh jam lebih banyak. Saya ingin gitu ya, memeni anak-anak. Iya. Jamnya kurang, ya benar. Jadi target KB harusnya selesai, nggak selesai. Sering gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perjanjian kerja tadi disepakati di kelas dan bisa ditambahkan di ketika khusus sampean seperti apa bisa disepakati sebenarnya Pak. Kadang-kadang kita pelajarannya punya karakteristik yang berbeda-beda sehingga membutuhkan kesepakatan yang di luar yang ada di kelas. Kalau beda satu kali kelas. Kemudian kalau tadi pertanyaan yang kedua mungkin barangkali nanti tidak selesai kalau maunya begini. Nanti di pertemuan berikutnya ada tekniknya nanti kita sampaikan cara bagaimana berdiferensiasi belajar itu. Asik banget. Sedikit saya tambahkan, ini memang ada kelas yang kelas ya beda 11 sedikit dengan 10 TKR. Di kelas 10 TKR memang ada anak satu kelompok rajin, akhirnya bisa memberi semangat yang lain. Nah, tinggi 11 sedikit, ada yang pinter, rajin, ada yang sedang, pemalu. Nah, saya tawarkan mau presentasi apa ulangan? Ini ulangan. Waktu itu sampai pernah apa itu? Ada supervisi. Pak kepala sekolah yang nungguin, saya sampai bingung. Ada yang presentasi, ada yang ulangan. Bisa lagi. Memang mintanya anak-anak seperti itu. Sampai mau ulangan, ya Pak ulangan. Ya ulangan kumpul sebelah sini. Yang presentasi lanjut. Atau waktu kurang. Ya itu. Di satu kelas memang bisa ada lah. Kelas 11 belum ada. Insya Allah nanti ada tekniknya. Cukup barangkali. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta
semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat insyaallah buat kita semua. Dan tentunya sebenarnya apa yang disampaikan tadi masih banyak hal yang penasaran ya. Ini kok masih ya, kalau misalnya banyak Yang kedua. Siap. peace. Ya. Jadi yang ini kan masih apa tadi masih benih tadi ya, masih belum pengaruh ke lingkungan dan sampai ke memang belum selesai, masih 3 bulan, masih menjelang 3 bulan. Yang penting sudah syuting. Oh iya. Iya. Ya itulah apa yang kalau teman kita menyampaikan pasti ada hal yang kita penasaran ya, nanti penasaran dulu karena sudah ditutup dan dengan doa ya.